qawli wa hadi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala mata'ana bi ulum fid darin amin. Nah, kelanjutannya li annal wat'a bi milkil yamini nazilun bi manzilati aqdin nikahi. Dikarenakan perwatoan disebabkan milkul yamin, ya kah? Artinya memiliki budak nih. Wato dengan sebab memiliki budak itu nazilun bimanzilati aqdin nikah, menempati tempat akad nikah. Artinya sama halnya seakan-akan dia itu adalah akad nikah. Maksud menempati tempat akad nikah maksudnya seakan-akan melakukan pergaulan di dalam akad nikah yang sah, yang akibatnya menetapkan kemahroman, ya, menetapkan haramnya menikahi orang yang punya hubungan dengan itu perempuan itu. Kalau semalam kayak semalam salah apa nih, salah serang ya, kalau salah serang nih ya lah. Nah, salah serang. Nah, kan gara-gara salah serang ya kalau semalam mamanya kada boleh lagi ya kalau dikawini mun ada bisi mama, mun ada bisi anaknya kada boleh lagi dikawini. Wa bi syubhatin yuthbitun nasaba. Dan dengan adan sebab syubhat, artinya dan wato dengan subhat itu yuthbitun nasaba wal iddata. Dia menetapkan hubungan nasab wal iddah dan masa idah. Jadi bebinian tadi seandainya bunting gara-gara salah serang tadi, itu anaknya kena binnya kepada lelakian yang menggaulinya, dan sah ya kah, nasabnya itu sah walaupun di luar daripada akad nikah. Ya kan memang di luar kesengajaan ya Allah, memang inya kadada niat dan tidak ada kesengajaan. Lalu betiana ya binnya kena bin abahnya juga atau bin orang tua biologis. Beda lawan yang orang yang hasil perzinahan nih, binnya kadang-kala dikaitkan lawan laki-laki yang menggauli itu bebinian. Dan juga tadi menetapkan iddah. Jadi bebinian tadi kada boleh kawin kecuali selesai masa iddahnya. Tergantung bila inya kada batian, bila inya batianan iddahnya sampai melahirkan. Tadi lihtimali hamliha minhu. Nah, kenapa jadi biidah ya? Karena kemungkinan hamil perempuan itu dari lelakinya. Sawaun awjida minha syubhatun aydan amla. Sama halnya apakah didapati dari itu perempuan kesyubhatannya atau kesamaran juga ataukah tidak. Nah, jadi urusan bebiniannya ini kada dipandang. Yang mengalami syubhat itu adalah laki-lakinya. Inya merasa inya pikir itu bininya, sekalinya lain bininya. Sekalinya biniannya merasakan aja padahal tahu aja seorang bujang. Ya, makanya itu teh sawaun awjida minha syubhatun aydan amla. Tetapi dosa bagi bebinian yang menyadari dan mengetahui bahwa ini adalah salah, tetap aja. Cuma yang kita bicarakan adalah nasabnya tadi ya, kalau nasabnya lawan hubungan kemahraman orang yang di atas itu perempuan ataupun orang yang di bawah itu perempuan seperti anak ataupun ibu. Lakin yahrumu 'alal wati'i bi syubhatin nazaru ummil mautuati. Tetapi haram atas laki-laki yang mewato sebab kesyubhatan memandang ibu perempuan yang diwato. Begitupun anak dari itu perempuan, dan haram massuhuma, menyentuh mereka berdua. Jadi kemahramannya ini adalah haram untuk menikahi. Tapi walaupun
jadi modus semacam jadi mahram atau jadi haram berkekawinan, haram mengawini mamanya, haram mengawini anaknya, tapi itu tidak sampai merembet kepada bolehnya memandang lawan ibu daripada itu perempuan atau memandang anak gadisnya. Kan kita ya lah kuitan sorong boleh kada dipandang, boleh kalau tak kuitan sorong bersalaman boleh kada, boleh kalau tak. Kenapa? Ini mahram. Nah tapi untuk yang ini walaupunnya sudah haram berkekawinan, tetap haram memperhatikan dan memandangnya, dan haram menyentuh si ibu dan si anak dari itu perempuan yang digauli tadi. Far'un, ini satu cabang. Lawih talatot mahramatun biniswatin ghairi mahsuratin bi an yangsura adduhunna alal ahadi. Ka'al fimra'atin nakaha man sya'a minhunna. Jikalau tercampur satu orang mahram dengan beberapa wanita yang tak terhitung, artinya tidak bisa dihitung. Bi'an yang surah adduhunna, sebab sulit menghitung mereka atas satu persatu. Tercampur bebinian berkehidupan di suatu kampung, kita yakin ada punya mahram, ada bisi ding sanak, tapi kita kada tahu lawan ding sanak kita. Kenapa jadi yakin pada tahu ada ding sanak kuitan mahabar? Ini si abah ini mahabari lawan anak-anak yang di rumah di kampung situ tuh ada ikan bisi ding sanak ya. Itu abah ada bisa kawin di situ. Ada bisi ding sanak ya. Gitu aja nih ya kalau lalu akhirnya apa ya? Yakin. Dan si abah ini kadang menyebutkan namanya siapa. Cuma menyebutkan ikam di situ ada bisi ding sanak. Akhirnya laki-laki ini bila ke kampung itu ini yakin di situ ada ding sanaknya. Yang pertanyaannya, boleh kan si laki-laki ini kawin lawan salah satu di antara babinian yang saling banyakan itu? Nah tergantung berapa jumlah itu babinian. Nah bila babinian terlalu banyak, artinya banyak baner nih lah, banyak baner biniannya yang kadang-kala kita menghitung satu persatunya. Ka'al pimra'atin, seperti 1000 wanita yang ada di situ, maka nakaha man sya'a minhunna, maka boleh dia nikahi siapapun yang dia kehendaki dari mereka itu. Mahram itu kan bisa bisa keturunan ya lah, hubungan darah, bisa juga kalau semalam susuan ya kalau tah jar mamanya, mama bahari ada menyusui orang di situ, jarang gitu kalau nih kan jadi dengan anak kalau tah mama ada menyusui orang di situ bebinian, yakin ya. Itu kalaunya biniannya banyak. Berapa kali boleh kawin? Ila anta baqa wahidatan alal arja, sampai tersisa satu perempuan. Jadi kalau 1000 tadi dikawini tunggal ikungan ya kah? 4 nih ya kalau Om bapak pikiran gitu. Yang kita yang bayangkan yang boleh-boleh aja ya lah, yang masuk akal nih. 4 dikawini, mbahnya cerai, 4 lagi giliran berikutnya cerai lagi, 4 lagi berikutnya cerai lagi. Ya kah? Boleh kah dikawini? Boleh. Illa anta baqa wahidah, sampai tertinggal satu perempuan. Kamu dah habisakan berarti ada yang terkena. Ya kalau udah habisakan dikawin ke 1000-nya deh. Berarti ada yang kena apa? Kena perempuan yang mahram. Alal arjah, atas pendapat yang paling kuatnya. Wa in qadara walau bisuhulatin ala mutayaqqanatil hilli, meskipun dia mampu walaupun dengan mudah atas wanita yang diyakini halalnya. Ya kan kawin di lawan orang kampung lain aja kan yakin halalnya. Ya fikih masih membolehkan. Titik itulah dengan situ dulu. Au bimahsuratin, atau tadi perempuannya tercampur dengan wanita-wanita yang bisa dihitung. Contoh yang bisa dihitung kaisyirin, seperti 20, balmi'ah bahkan 100.
Nah, kalaunya misalkan perempuan tadi itu bisa dihitung 20, 100, satu persatu kita masih bisa menghitung. Lam yankah minhunna syai'an. Dia tidak boleh menikahi daripada mereka sedikit pun. An'am memang ada tetapinya ternyata lah. In qata'a bitamayyuziha kasauda'a ikhtalatat biman la sawada fihinna lam yahrum ghairuha. Tetapi jika dia memastikan terbedakan wanita mahram itu, seperti wanita mahramnya seperti berkulit hitam tercampur dengan wanita yang tidak hitam pada mereka itu, nah itu kan dibedakan. Lam yahrum wairuha, maka tidaklah haram selain itu wanita yang hitam dikawini. Kama stazharahu syekhuna, sebagaimana mengemukakan pendapat ini guru kami. Tanbihun i'lam annahu yushtaratun aidan fil mankuhati kau nuha muslimatan au kitabiyatan khalisatan zimmiyatan kanat au harbiyatan fayahillu ma'al karahati. Ketahui olehmu bahwasanya disyaratkan juga pada wanita yang dinikahi, artinya yang hendak dinikahi, keadaan dia itu muslimah. Kada muslimah pang jarang, seperti penganut kitabi. Nah, ya kalau penganut agama kitabi yang berlandaskan lawan kitab juga, seperti Injil, Taurat. Kalau Injil kan yang menganutnya Nasrani kalau Taurat yang menganutnya Yahudi bolehkah dikawini kitabiyatan khalisatan, atau perempuan kitabi ahlul kitab yang murni. Artinya arti murni ahlul kitab, bukan blasteran. Bukan blasteran itu maksudnya apa? Seperti seikung kuitannya penganut paganisme, penyembah benda-benda aneh, batu-batu nih. Seikungnya ahlul kitab melahirkan inya, itu kada boleh dikawini. Berarti apa? Berarti memang orang tuanya sejak dulu sudah penganut ahlul kitab atau penganut kitabi. Tapi karena ada catatannya tuh lah, jangan gara-gara ingin di sini langsung ampe belajar banyak mencari orang Kristen kawin banyak. Ya, belum tuntung lagi. Zimmiyatan kanat au harbiyatan, kafirnya zimmi perempuan itu atau harbi dia, maka halal menikahi disertai makruh. Ya kan, halal tapi makruh. Halal tapi makruh. Napa Pak halal nikahu? Itu kan sama warna jujur ya kan? Fayahillu ma'al karahati, maka halal disertai makruh nikahu al israiliyati, menikahi wanita Israel. Israel itu nama sebenarnya lah, itu nama daripada Nabiullah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, yang satu Nabiullah Ismail, yang satu Nabiullah Ishaq. Dari Nabiullah Ishaq, dari Nabiullah Ismail itulah bangsa Arab, ya kan? Dari Nabiullah Ishaq itulah orang-orang Yahudi, ya kan? Yahudi itu pasti Israel belum tentu Yahudi, ya kan? Apakah Yahud itu nama keturunannya di bawahnya lagi? Yahudi pasti Israel belum tentu Yahudi. Kita tahunya Israel ini nama suatu daerah, kalau itu nama nabi lah, nama nabi, yaitu Nabi Ya'qub.
Jadi syaratnya alla yu'lama dukhulu awwali abaihi fi dzalikad din ba'da bi'tsati Isa alaihi salam. Syaratnya tidak diyakini, tidak diketahui masuknya mula-mula nenek moyang dia, orang tua dia itu ke dalam itu agama setelah diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Wa in ulima dukhuluhu fihi ba'da tahrifi, meskipun diyakini memasukinya dia ke dalam agama itu sesudah terjadinya perubahan kitab-kitab. Apa maksudnya gini? Ngarannya nih kafirnya ini dasar kafirnya ya. Ahlul kitab yang ini murni. Nah, ya kan? Murni. Matan bahari sudah. Ya kayaknya misalkan ahlul kitab Taurat ya kalau teh sebelum Nabi Isa ada nih. Sebelum Nabi Isa ada, kuitan-kuitannya dahulu sudah menjadi pengikutnya Nabi Musa. Turun temurun sampai ke zamannya Nabi Muhammad, turun temurun kada bisa pagat ya kan? Sebelum Nabi Isa sudah menganut kitabi, menganut Taurat. Nah itu yang boleh ya kan? Bila inya hanya raja apa jadi penganut kitabinya, penganut Tauratnya, seperti sesudah keberadaan Nabi Isa alaihi salam, kan Nabi Isa membawa Injil. Hanya raja inya menjadi apa? Penganut kitab Taurat. Nah, itu kada kawa. Karena apa? Karena Nabi itu ketika dia diutus, maka tanggung jawab di tangan dia. Nabi yang sekarang. Seharusnya kan orang-orang itu mengikutnya lawan Nabi Isa. Kada usah lagi yang mencari-cari yang bahari. Cukup lawan Nabi Isa. Nah, lawan pulang untuk apa nih ahlul kitab yang apa tadi Nabi Isa pulang ya. Nabi Isa kan yang dibawa sini Injil. Lalu laki-laki muslim hendak mengawini perempuan Nasrani, maka orang tuanya sejak dulu sebelum Nabi Muhammad diutus ya kan, sejak Nabi Isa berdakwah, orang tuanya sudah menjadi pengikutnya Nabi Isa yang setia. Sampai turun temurun tatamuni zaman Nabi Muhammad. Nah itu yang kawan. Apabila hanya raja, hanya raja nih. Kafirnya hanya raja. Terdapat on babinin hanya mantan mantan muslimah, artinya murtadnya ada kawan itu. Hanya raja. Atau kuitan-kuitannya memang nampak muslim ini aja yang sorongan kafir. Atau kuitan-kuitannya kafir juga, tapi kafirnya hanya raja juga. Yang sebelumnya umpama penganut penyembah benda-benda mati. Nah, itu kada kawa dikawini. Nah, berarti yang ngaran murni tadi memang sejak awal sudah menganut kitab. Sebelum Nabi Muhammad hadir, inya sudah menjadi pengikut kitab Injil aja ya kan. Walau ba'da tahrif. Ya, itu pun catatannya apa? Jadi tambahannya lagi intajannabu al-muharram. Walaupun ya sesudah terjadinya perubahan di mana-mana, asalkan mereka menghindari dan menjauhi kitab yang dirubah. Alif ba mencari ya kan? Ini alif ba pencariannya ini. Asalkan yang menjauhi keluarganya tadi, lingkungan keluarganya, menjauhi kitab-kitab Injil dan Taurat yang sudah dirubah-rubah. Ini ngarannya asli ya kan? Ahlul kitab yang dasar bujur asli pengikutnya Nabi Isa dan pengikutnya Nabi Musa. Nah ini jadi yang halal dikawini dalam mazhab Syafi'i ya kan, dalam mazhab Syafi'i ini yang halal dikawini. Dalam mazhab yang lain wallahu a'lam kita kada mengaji itu. Walau aslama kitabiyun wa tahtahu kitabiyatun
jika berislam laki-laki ahlul kitab dan di bawah dia, maksudnya dia punya istri kitabiyatun, perempuan ahlul kitab. Islamnya nih yang laki-lakinya, dama nikahuhu, maka langgenglah pernikahannya. Artinya tidak usah dipisahkan. Wa in kana qoblad dukhul, meskipun keislamannya sebelum dia menggauli. Awathaniyun, atau berislam laki-laki penyembah berhala, watahtahu wataniyatun, punya istri penyembah berhala. Fatakhallafat, lalu bertinggal bebiniannya. Arti bertinggalnya kada umpat Islam. Kada umpat Islam yang bebinian penyembah berhala. Qoblad dukhul, sebelum laki-laki menggauli. Tanajjazatil furqah, maka luluslah perceraian atau perpisahan. Itu kalonya keislamannya sebelum terjadinya hubungan. Au ba'dahu, atau sesudahnya. Ya kan? Nah, bermaksud sesudahnya berislam si laki-laki penyembah berhala tadi berislamnya sesudah terjadi hubungan, apalagi sudah jalan bertahun-tahun. Wa aslamat fil iddah, lalu berislam juga si perempuan dalam idahnya, di masa idah beislamnya. Hukumnya dama nikahuhu, langgenglah pernikahannya. Wa illa, jika tidak, artinya jika bebiniannya kada umpat beislam di masa idah, atau beislam juga tapi beislamnya pas sudah habis masa idah, fal furqah, maka perceraianlah min islamihi, terhitung sejak islamnya si laki-laki. Titik. Walau aslamat wa asarra alal kufur, bini guru jaga. Ya kan? Walau aslamat wa asarra alal kufur, jika berislam perempuannya, laki-lakinya meneruskan atas kekafiran. Ya. Biniannya beislam, laki-lakinya yang kada beislam. Lalu fa inda khala biha, jika sudah pernah si laki-laki tadi menggaulinya, dan wa aslama fil iddah, dan juga berislam di masa idahnya, daman nikah, maka langgenglah pernikahan. Yang itulah bila tak ada beislam si laki-lakinya kah, kebiniannya yang Allah, maka kada boleh lagi itu bergegatuhan tak, ya kan? Kada boleh lagi berhubungan badan laki-laki hari ini beislam. Nah sejak itu ini sudah dua laki bini ini kada boleh lagi berhubungan, tapi dihadangi yang bini-bini ini menjalani masa idah, dihadangi. Islam kada bebiniannya tadi di masa idah. Bila ini Islam di masa idah, maka pernikahannya langgeng, ya kan? Harusakan aja urusan yang pernikahan bahasa ke penghulu udah sah. Tarusakan yang sudah ada, tarusakan aja. Tapi bila ini sudah habis masa idah, ya Allah, si binian tadi kan pas sudah berislam lakiannya, biniannya menjalani masa idah, tuntung idahnya hanyarnya berislam, maka yang laki-laki bebinian ini terhitung sudah cerainya, ya kan? Mun hendak juga nikah bahasa kawin bahasa dua saksi bepenghulu buwali dan serbanya. Fa'in daman nikah, maka langgenglah pernikahannya. Wa illa, nah jika tidak, artinya jika apa tadi? Jika kada Islamnya, kada Islam siapanya? Si laki-lakinya, kalau saya tadi nih, fal furqatu min islamiha, maka perceraianlah terhitung sejak Islamnya perempuan. Nah hitungnya ya Allah berapa? Wa haitsu adamna wallahu subhanahu wa ta'ala alam.